Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Khususnya kepada Kang Rido selaku guru biologi kita yang tercinta. Tergantung dia nontonnya kapan. Nah, selaku perwakilan dari kelompok 6, setelah ini kita akan menyaksikan video presentasi yang sangat dahsyat, yaitu yang berjudul penelitian pembuatan yogurt yang mudah dicoba, gampang dicoba oleh kalangan-kalangan seperti siswa, mahasiswa maupun manusia. Pasti bisa, tergantung ada bahan, ada alat, ada niat. Oke. Dan jangan lupa disimak, diperhatikan dengan baik, atau dipraktekkan lebih bagus. Daripada lama-lama, mending kita langsung ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nurhudia dari kelas 10 MIPA 3 selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memandu berjalannya presentasi biologi pada hari ini. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang apa sih yang akan kita jelaskan nanti, sekaligus memperkenalkan kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Ardelia selaku ketua kelompok 6. Kepada Ardelia dipersilakan. Baik, terima kasih Dia. Halo, perkenalkan nama saya Ardelia Claudia selaku ketua kelompok 6. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang praktek pembuatan yogurt yang terbagi dalam landasan teori, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil penelitian, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan yang masing-masing akan dijelaskan oleh anggota kelompok 4 yang beranggotakan Ardelia Claudia Huta Barat dari absen 11, Arya Lutfi Aprian dari absen 12, Muhammad Azam Mukais dari absen 23, Nurhudia dari absen 29, dan terakhir ada Zalfa Maulanuri Azara dari absen 39. Cukup, saya kembalikan lagi kepada dia. Baik, terima kasih penjelasannya Ardelia. Untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam presentasi ya. Oke, materi pertama adalah landasan teori yang akan dijelaskan oleh Ardelia. Kepada Ardelia, silakan. Pengertian. Yogurt atau yogurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja, termasuk susu kacang kedelai. Tetapi produksi modern saat ini didominasi susu sapi. Fermentasi gula susu atau laktosa menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan bau yang unik pada yogurt. Yogurt sering dijual apa adanya, bagaimana juga rasa buah, vanila, atau coklat juga populer. Bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, antibiotik, asam organik, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dilakukan oleh manusia. Fermentasi. Fermentasi adalah proses pengolahan yang memanfaatkan aktivitas metabolisme mikroba untuk menghasilkan senyawa, antara produk akhir, metabolit sekunder, maupun biomasa. Fermentasi hanya dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba pada substrat organik yang sesuai. Terakhir ada peran biologi. Yogurt merupakan produk yang diperoleh dari fermentasi susu dan atau susu rekonstitusi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dan atau bakteri asam laktat lain yang sesuai. Baik, terima kasih banyak Ardelia penjelasannya. Kita langsung saja
Materi yang kedua yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Arya. Arya, dipersilakan. Latar belakang. Pembuatan yogurt dalam penelitian ini menggunakan susu ultra milk sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap karakteristik dan total keasaman yogurt yang dihasilkan. Menurut Farida, rata-rata skor tingkat keasaman dari Bulgaricus milk dengan konsentrasi starter 3%, 5%, dan 10% masing-masing yaitu 3,16 agak asam, 3,10 agak asam, 2,80 asam. Rasa asam berasal dari Lactobacillus bulgaricus sebagai bakteri asam laktat yang mampu mengubah laktosa menjadi asam laktat. Menurut Winarno, rasa asam disebabkan oleh donor proton. Intensitas rasa asam tergantung pada ion H+ oleh hidrolisa asam. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Arya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Zalfa. Zalfa, dipersilakan. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh penambahan Yakult terhadap kadar kalsium yang ada pada susu? 2. Bagaimana pengaruh penambahan bakteri Lactobacillus terhadap pembuatan yogurt? 3. Bagaimana pengaruh kesterilan alat-alat suhu dan masa inkubasi terhadap keberhasilan pembuatan yogurt? Baik. Oke, terima kasih Zalfa. Selanjutnya adalah hipotesis yang akan dijelaskan oleh Azam. Kepada Azam, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih dia. Hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu susu berubah tekstur menjadi kental, terus berbau khas yogurt atau agak asam, terus rasa susu berubah menjadi asam. Setelah itu, hipotesis yang kedua, susu menjadi basi dan teksturnya berlendir. Setelah itu berbau busuk, dan rasa susu menjadi tidak enak, cenderung pahit dan asam yang berbau. Oke, terima kasih banyak Azam penjelasannya. Selanjutnya adalah tujuan yang akan dijelaskan oleh Arya. Kepada Arya, dipersilakan. Tujuannya, 1. Mengetahui cara pembuatan yogurt. Yang kedua, mengetahui pengaruh bakteri Lactobacillus terhadap yogurt. 3. Mengetahui pengaruh suhu terhadap pembuatan yogurt. 4. Mengetahui pengaruh masa inkubasi terhadap pembuatan yogurt. Yang kelima, mengetahui bagaimana proses bioteknologi dalam pembuatan bahan pangan yaitu yogurt. Sip, terima kasih penjelasannya. Oke, kita beranjak selanjutnya yaitu ada alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh Azam. Terima kasih dia. Jadi alat dan bahannya yaitu yang pertama alat dari panci, kompor, pengaduk, wadah, dan kain. Setelah itu bahan-bahannya cuma dua, yaitu susu 250 ml dan Yakult 65 ml. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah langkah kerja yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu adalah siapkan alat dan bahan yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua adalah panaskan dulu sapi pada suhu 90 derajat Celcius sambil terus diaduk. Tujuannya agar protein susu itu tidak pecah. Dan yang ketiga, dinginkan suhu hingga sampai pada suhu 45 derajat Celcius. Setelah dingin, baru campurkan Yakult. Dan yang keempat, campuran tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disterilkan lalu ditutup rapat. Yang kelima, wadah berisi campuran susu disimpan dalam tempat dan ditutup rapat dengan kain dan disimpan di tempat bersuhu hangat atau disebut inkubasi. Lalu yang keenam, wadah didiamkan di tempat yang bersuhu hangat selama 6-24 jam. Campuran susu diamati pada awal 12 jam setelah didiamkan dan terakhir setelah 24 jam. Oke, selanjutnya adalah tabel pengamatan yang akan dijelaskan oleh Arya. Ada Arya, dipersilakan. Hasil penelitian 0 jam kondisi cair aroma susu segar rasa gurih susu
12 jam. Kondisi terdapat lapisan kental di bagian atas, warna lebih putih. 24 jam. Kondisi terdapat lapisan kental lebih banyak, warna lebih putih, aroma asam, dan rasa asam. Oke, terima kasih penjelasannya Arya. Next ada analisis dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Zalfa. Kepada Zalfa dipersilakan. Pembahasan dari data di atas menunjukkan bahwa terjadi proses fermentasi pada susu sapi segar dengan menggunakan Statistics Lactobacillus yang terdapat pada minuman Yakult. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan tekstur dan rasa. Teksturnya berubah menjadi kental dan menggumpal, sedangkan rasanya berubah menjadi asam. Pada proses fermentasi ini, bakteri asam laktat telah mengubah gula yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat dengan melibatkan kerja fermentasi yang terkandung dalam bakteri. Pembentukan asam laktat ini menyebabkan peningkatan keasaman dan penurunan nilai pH. Hal ilmiah yang menyebabkan rasa dari susu yang sebelumnya hambar menjadi asam. Baik, terima kasih banyak Zalfa. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Adelia. Kepada Adelia dipersilakan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan yogurt dapat dilakukan dengan memberikan bakteri asam laktat pada susu. Bakteri-bakteri tersebut akan mengubah laktosa menjadi asam laktat sehingga susu berubah tekstur menjadi kental dan rasanya menjadi asam. Proses pembuatan yogurt juga tergantung pada alat-alat yang digunakan. Alat-alat harus steril untuk memaksimalkan kerja bakteri. Suhu dan waktu inkubasi juga sangat mempengaruhi untuk berkembangnya bakteri. Baik, terima kasih banyak Ardelia. Dengan dibacakannya materi kesimpulan tadi, artinya presentasi ini berakhir. Baik, selesai penjelasan dan presentasi dari kelompok 6 dalam pembahasan penelitian pembuatan yogurt. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para teman-teman kelompok 6 yang sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Semoga presentasi kami hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.